Oke, selamat datang lagi, selamat mendengarkan di episode Komisi Podcast Kristen. Dan kali ini aku tidak sendirian karena aku ditemani oleh beberapa orang. Pertama ada temanku, silakan. Hai semuanya, aku Joanna, aku mahasiswa Ya, tingkat lanjut. akhir. Katanya gitu tadi. Hai, salam kenal. Mahasiswa tingkat akhir di STT Akhir. Saat bersama yang pakai baju hoodie merah. Tapi kan mereka nggak tahu kok pakai Oh baju ya merah. kan, disampaikan aja kan. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, saya Erza. Sama seperti Bima dan juga Joanna, mahasiswa dari Saat. Nah, kalau yang kami bertiga ini udah biasa ya, tapi yang siapakah ini? Yang tidak biasa. Suaranya sudah ada. Suara. Ya, special guest. Ya, kami mengundang salah satu dosen kami. Silakan Pak, diperkenalkan namanya. Oke, nama saya Ferry Mamahit. Saya tinggal di Malang. Saya dosen di STT Saat. Saat ini saya mengajar mata kuliah Perjanjian Lama dan Misiologi. Hobi Pak tadi? Oh oke, hobi saya traveling, baca buku, ya kadang-kadang buku-buku science fiction, macam-macam. Oke. Kopi juga kayaknya. Tadi Kopi juga, di kopi sini bawa juga. kopi. Iya. Suka ngopi berarti ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, karena Pak Ferry ini adalah dosen misiologi ya. Dan kemarin juga Pak Ferry sempat sharing-sharing tentang salah satu konsep yang menarik itu di dalam konsep kekristenan, yaitu tentang misi yang akan jadi topik yang akan kita bahas hari ini gitu Pak. Oke, baik. Mungkin kita langsung aja ya teman-teman masuk di pembahasan yang pertama lewat pertanyaan. Sebenarnya apa sih Pak itu misi di dalam kekristenan itu gitu Pak? Ya, mungkin saya akan memulai dari pengertian umum gitu ya. Kadang-kadang kata misi itu sering dihubungkan dengan konsep mengutus orang atau mengirim orang dari satu tempat ke tempat yang lain begitu ya. Khususnya tempat yang jauh ya. Kalau kita lihat dari sejarah misi, memang itu dimulai dari mengirim utusan-utusan Injil itu melintasi benua begitu ya. Misalnya dari Eropa ke Asia, Eropa ke Afrika, Eropa ke Amerika Selatan ya, seperti itu. Jadi orang seringkali memahami misi itu dalam konsep misionaris, yaitu mengutus orang atau ada orang-orang yang diutus untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang belum pernah mendengarkan Injil, dan diutus ke sana untuk memberitakan Injil. Nah, itu adalah konsep yang umum ya, seperti itu. Nah, tetapi melihat dunia yang penuh dengan dinamika, ada semacam proses globalisasi yang membuat sebenarnya dunia itu menjadi sempit dengan adanya globalisasi. Misalnya, kalau ada berita di ujung dunia yang satu, itu dalam hitungan detik sudah bisa diketahui oleh orang-orang yang ada di belahan dunia yang sebelahnya, begitu ya. Seperti itu. Nah, ini membuat konsep misi menjadi berubah sekarang ini, gitu. Jadi misi itu tidak lagi dilihat sebagai mengutus orang pergi jauh ke tempat-tempat pedalaman, dan memang itu masih benar ya, konsep seperti itu. Tetapi juga kita melihat sekarang ini adalah lebih esensial adalah bagaimana orang-orang itu diutus bukan dari dimensi geografinya ya, dari maksud tempatnya, tetapi mungkin dari sisi relasinya sehari-hari begitu ya. Sehingga kita melihat konsep misi sekarang itu adalah bagaimana setiap orang itu dapat menjadi seorang utusan Injil dimanapun dia berada ya, di tempat kerja, di sekolah, di kantor, atau di dunia bisnis, atau di tempat-tempat yang lain gitu. Nah, jadi ada semacam perubahan konsep atau paradigma yang ada sekarang ini gitu. Itu yang dimaksud dengan konsep misi dalam kekristenan. Jadi konsep pengutusan, mengirim orang, mengutus orang, konsep sendingness itu ya, jadi kepengutusan itu. Oke. Jadi sifatnya mungkin yang sering kali dipahami orang sekarang itu sempit gitu ya Pak ya, hanya sekedar mengutus mengutus itu ya. Iya, Padahal karena sebenarnya ada benar. lebih luas. Karena memang ada masalah dengan hal itu, karena memang sejak tahun berapa ya, itu tidak semua orang bisa pergi bersedia untuk meninggalkan segalanya dan pergi ke tempat-tempat asing ya, ke pedalaman dan lain sebagainya untuk menjadi seorang utusan Injil begitu ya.
Nah, jadi mengingat hal itu memang harus ada semacam definisi ulang ya, mendefinisikan ulang atau redefinisi terhadap konsep misi yang ada. Baik Pak, pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi, pengertian misi. Ada pernyataan yang mengatakan kalau kita itu semua orang percaya adalah misionaris. Tadi juga Bapak udah sempat mention kalau kita sebagai misionaris dimanapun sebenarnya. Konsep yang dulunya semua orang pergi, tapi sekarang dimanapun sebenarnya kita harus menjadi misionaris gitu. Iya. Dalam pandangan Bapak, pengertian atau pernyataan ini seperti apa gitu Pak? Iya, sebenarnya pengertian ini diambil dari konsep Alkitab ya. Sebenarnya diambil dari konsep Alkitab, di mana kita melihat bahwa konsep pengutusan itu juga perlu berakar pada Alkitab ya, apa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, karena saya mengajar Perjanjian Lama, saya juga ada semacam saya semacam melihat ada sebuah konsep misi yang konsisten ya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Jadi konsep itu sebenarnya kalau di dalam Perjanjian Lama tidak terlalu terlihat sifat pengutusannya ya, seperti di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus memberikan amanat agung, Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk pergi memberitakan Injil, bahkan dia sendiri melihat dirinya diutus oleh Allah Bapaknya untuk melayani di dunia ini. Tetapi kalau kita melihat di dalam konsep Perjanjian Lama sendiri, mungkin tidak dipakai istilah konsep misi itu ya. Tetapi saya menemukan dari studi saya bahwa daripada menggunakan kata misi ya, dalam konsep Perjanjian Baru saya menggunakan istilah emission begitu ya. Nah, kata emission itu dalam bahasa Inggris itu adalah pemancaran begitu ya. Jadi kalau kita lihat konsep dalam Perjanjian Lama, Allah itu digambarkan itu sebagai terang ya. God is light begitu ya. Jadi beberapa teks misalnya di dalam kitab Mazmur, Tuhan itu disimbolkan sebagai terang itu yang memancarkan ya. Kata memancarkan itu bisa berakar atau berhubungan dengan kata emission tadi begitu ya. Ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Yaitu sinar, yaitu terang gitu ya. Di dalam kitab Yehezkiel juga ya, kita lihat bahwa Tuhan itu disimbolkan sebagai terang yang radian, yang memancar, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada sifat misi yang saya sebut tadi ya, emission tadi di dalam Perjanjian Lama, yang kemudian konsep ini sebenarnya juga bergerak terus sampai ke Perjanjian Baru begitu ya. Karena Yesus sendiri menyebutkan dirinya, ya aku adalah terang dunia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 dia disebutkan sebagai terang ya, seperti itu. Jadi saya pikir konsep emission ini dibandingkan misi itu lebih punya akar di dalam Perjanjian Lama begitu. Sebab konsep pengutusan atau misi di dalam Perjanjian Lama itu tidak terlalu terlihat begitu ya. Tetapi konsep emissionnya itu begitu kuat di dalam Perjanjian Lama, dan ini konsep ini terbawa terus sampai ke Perjanjian Baru. Di mana kita lihat Yesus sendiri sebagai terang ya, terang dunia, dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang percaya kepada Dia, yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah terang ya, seperti itu. Firman Tuhan mengatakan kamulah terang dunia begitu ya. Jadi kamu juga menerangi dunia ini gitu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang dilahirkan baru, orang yang sudah memiliki terang itu, dia akan menjadi terang. Nah, dalam konsep terang ini, dalam konteks emission ini, setiap orang harusnya memancarkan keluar begitu ya, sifatnya seperti itu. Jadi siapapun dia yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, yang telah masuk ke dalam kerajaan Allah, itu adalah terang dunia ini ya. Sehingga siapa saja, saya katakan tadi, entah dia itu pegawai, entah itu dokter, guru, siapa saja orang Kristen itu adalah misionaris, maksudnya seperti itu. Dia yang diutus keluar, dia yang harus memancarkan terang itu ke tengah-tengah dunia ini gitu. Nah, sehingga nggak berlebihan sebenarnya mengatakan setiap orang itu adalah seorang misionaris. Karena konsep memancarkan terang itu ya Pak ya. Ya, betul.
yang kita bawa sebenarnya dari konsep Allah sendiri ya, yang adalah terang itu. Gitu. Hmm. Iya, nah ini kan kita maksudnya sampai sini udah cukup banyak mendefinisikan ulang. Kalau tadi bahasa Pak Ferry juga ada konsep baru emission gitu ya, dari perjanjian lama bahkan juga sampai perjanjian baru, dan kontinuitasnya bisa dilihat sampai sekarang begitu. Betul. Kalau tadi ya sepertinya tidak berlebihan kalau ada klaim yang mengatakan semua orang Kristen adalah seorang misionaris seharusnya, dalam pengertian dia bisa memancarkan begitu ya. Iya. Terangnya sama seperti Kristus juga begitu. Nah cuman ini melihat realita aja gitu Pak. Zaman sekarang kan sepertinya sih nggak semua orang sampai di titik klaim tadi itu gitu. Dimana mereka bisa menghidupi ya anggaplah tadi identitas itu begitu. Atau bahkan kalau boleh jujur juga sepertinya belum semua paham juga sih dengan konsep itu gitu. Ya misal kalau melihat ke gereja sendiri juga terkadang misi masih dikotakan begitu ya, entah dalam satu program tertentu atau dalam satu bulan tertentu, minggu tertentu. Betul. Apalagi juga ya kami ini begitu, misalkan jemaat-jemaatnya dan ya orang Kristen pada umumnya begitu. Itu bagaimana gitu Pak kalau dari konsep yang tadi yang idealnya seharusnya seperti itu, tetapi realitanya seperti ini begitu. Iya, mungkin saya mau jelaskan lagi sedikit ke belakang ya tentang hal ini. Ini yang mungkin kurang begitu dibicarakan juga di dalam dunia misi sekarang ini, yang di dalam studi-studi misiologi itu atau studi-studi misional itu disebutkan sebagai DNA misional ya. Nah ini mungkin yang mungkin saudara-saudara juga baru 1 kali 2 kali dengar ya istilah itu ya. Jadi ada DNA misional itu. Jadi DNA misional itu adalah sebuah benih ya, misional yang diberikan kepada setiap orang Kristen begitu ya. Di dalam Alkitab itu sebenarnya ada konsepnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kita ini orang Kristen itu adalah orang yang memiliki benih Allah begitu ya. Di dalam istilah Yunani-nya itu spermatoteo ya. Jadi ini adalah benih Allah yang ada di dalam diri kita ya. Surat-surat Yohanes mengatakan hal itu gitu. Jadi melihat bahwa kalau Allah kita itu adalah Allah misional ya, Allah yang missio Dei itu ya, maka kita ini yang disebut sebagai anak-anak Allah itu seharusnya memiliki DNA yang sama gitu ya dengan Allah yang misional itu. Tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi secara potensial siapa saja yang sudah dilahirkan baru yang disebut sebagai anak-anak Allah itu memiliki DNA misional itu. Ya. Nah, cuman persoalannya tadi dihubungkan dengan apa? Dengan pertanyaan tadi dari saudara Ersa. Jadi kenapa nih ya kalau dia punya DNA misional tetapi nggak muncul begitu loh ya. Betul. Nggak muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, mungkin ada beberapa penyebab ya. Yang pertama mungkin gereja sendiri memiliki paradigma yang berbeda ya tentang misi gitu ya. Jadi misi mungkin hanya dilihat sebagai tindakan-tindakan perbuatan baik ya, tindakan-tindakan sosial, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perdamaian dan lain sebagainya, which is benar, itu adalah salah satu dimensi saja begitu ya. Nah, tetapi ada dimensi yang lain dari sifat misional itu adalah dia mau memberitakan tentang Injil itu gitu. Karena Injil itu kan Injil keselamatan ya. Seperti itu. Injil itu menjadi pusat daripada misi itu sendiri ya. Jadi misi yang tidak ada Injilnya, tidak ada pemberitaan yang jelas tentang keselamatan manusia ya, pembaharuan hidup manusia. Nah, itu saya pikir bukanlah misi yang berdasarkan Injil gitu ya. Itu bisa saja misi sosial, misi macam-macam ya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ada semacam konsep yang keliru juga ya tentang misi yang membuat DNA itu tidak teraktivasi di dalam kehidupan orang Kristen ya, sehingga ada orang Kristen yang memang ya Kristen, sebenarnya anak Allah, dia punya DNA misional itu secara potensial ya, tetapi itu tidak keluar karena apa? Tidak teraktivasi seperti itu. Nah, lalu yang kedua juga ya mungkin juga ini berhubungan dengan soal kelahiran baru ya. Nah, seperti itu.
Jadi statusnya dia apakah memang benar-benar seperti adalah anak Allah atau tidak ya, yang diwujudkan lewat tindakan, karakter dan lain sebagainya. Karena otomatis kalau dia lahir dari Allah ya dia punya benih itu. Dia punya DNA itu kan gitu ya. Sama seperti DNA Allah itu sendiri ya yang bersifat misional itu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi semacam petunjuk bagi kita mengapa ada orang yang tanda petik Kristen ya, tetapi dia tidak bermisi ya, karena mungkin dia sendiri belum mengalami proses kelahiran baru ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga mungkin alasannya mengapa tidak terlalu terlihat orang-orang Kristen itu melakukan misi karena memang gereja tidak menekankan ya tentang hal ini gitu ya. Seperti saya sudah katakan tadi di awal bahwa tidak semua orang mengerti ya ada konsep seperti ini begitu ya. Karena memang tidak pernah diajarkan di dalam gereja, tidak pernah ditekankan di dalam gereja seperti itu gitu. Jadi misi itu hanya sekedar program atau aktivitas saja yang bersifat bulanan, berkala ya dan lain sebagainya, bersifat musiman juga. Nah, sehingga tidak melihat bahwa misi itu sebagai sebuah karakter, begitu ya. Nah, yang menarik dengan istilah misional itu kan, kata misional itu kan adalah kata sifat. Nah, ini memberikan semacam kualitas terhadap gereja itu. Jadi kalau kita berbicara soal gereja misional, jadi itu adalah gereja yang punya kualitas misional. Betul. Artinya karakternya, dia harusnya karakter misional kan seperti itu. Nah, tidak semua gereja mau memiliki karakter seperti itu, begitu ya. Karena ya concernnya macam-macam ya. Kalau gereja yang hanya mau memikirkan kepentingan-kepentingan internal saja, ya dia pasti akan mengabaikan hal-hal yang bersifat eksternal tadi yang mengutus keluar, gitu. Padahal sebagai terang, sebagai gereja yang memiliki DNA atau orang-orang Kristen yang memiliki DNA misional, sifat emission itu seharusnya menjadi bagian di dalam kehidupannya ya, menjadi karakternya yang seperti itu. Berarti Pak bisa dibilang emission ini salah satu bagiannya adalah pengutusan gitu ya Pak ya? Ya itu naturnya, bukan salah satu bagiannya. Oh begitu. Ya natur dari emission itu kan selalu keluar ya, memancar keluar gitu kan ya. Tapi maksudnya pengutusan yang secara partikular yang berdasarkan geografis itu Pak yang di awal. Iya, bisa saja seperti itu ya, tetapi bisa juga dimanapun kamu berada kan artinya seperti itu. Tapi bukan berarti hanya satu-satunya itu kan Pak yang akhirnya membuat konsep misi menjadi sangat sempit gitu ya Pak ya. Ketika betul. kita berpikir bahwa pengutusan itu hanya berbicara tentang pengutusan berdasarkan geografis gitu ya Pak. Ya, jadi tidak lagi bersifat biografis, itu bersifat justru bersifat eksistensial ya, maksudnya dimanapun dia berada, apapun keberadaannya ya, dia seorang misionaris ya, dia seorang yang menunjukkan emissionnya itu ya. Ya. Nah, saya tertarik tentang ini Pak, mengaktifasi DNA misi itu gitu Pak. Menurut Pak Ferry, apa ya yang bisa mungkin kami misalkan anak-anak muda gitu melihat ada realita ini yang mungkin belum ada sifat-sifat kualitas misional itu, apa yang bisa kami lakukan gitu Pak? Khususnya dalam konteks bergereja mungkin ya, sebagai anak muda. Ya mungkin ini proyek besar sebenarnya ya, karena kalau kita mau menjadikan misional itu sebuah karakter, itu dari hilir sampai ke hulu itu harus diberesin dulu begitu ya, seperti itu. Artinya apa? Itu mulai dari pengajarannya haruslah pengajaran yang misional ya, memahami Alkitab pun sebenarnya harusnya bersifat misional. Khotbah-khotbah pun harus bersifat misional. PA pemahaman-pemahaman Alkitab yang biasa dilakukan di gereja juga harusnya bersifat misional. Aktivitas apapun itu harusnya ada karakter misional itu di dalam gereja. Nah, itu baru bisa mengubah seluruh gereja, seluruh jemaat menjadi misional itu. Nah, jadi infrastruktur ya, semua program itu yang perlu dibuat misional dulu begitu loh. Supaya DNA-nya teraktivasi begitu ya. Seperti itu. Dia berada di dalam lingkungan yang seperti itu gitu. Jadi misalnya kalau ikan itu kan diciptakan memang untuk hidup di dalam air ya. Air itu habitatnya gitu. Air itu adalah infrastrukturnya kan begitu ya. Nah, ikan itu sendiri dia bisa teraktivasi ya, kemampuannya berenang, kemampuannya beradaptasi di dalam air.
itu terjadi lewat sebuah lingkungan gitu. Jadi kalau lingkungan itu tidak terkondisi ya, secara misional, maka akan sulit bagi seseorang atau orang Kristen itu untuk bisa teraktivasi ya, seperti itu. Karena kalau ikan itu lahir dia di darat pasti dia mati kan gitu ya. Gelepar-gelepar. Nggak keluar itunya ya, nggak keluar sifat-sifat ikannya, Betul. ya, keikanannya. Nah, saya pikir analogi itu mungkin nggak terlalu sempurna ya, tetapi ini bisa digunakan di dalam kehidupan kita orang Kristen begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi habitatnya itu harus dibuat misional, dikondisikan ya, sambil terus dia diajarkan ya. Nanti dia mulai mengerti sendiri ya, kok bahwa saya ini adalah seorang misionaris, apa yang harus saya lakukan itu harusnya gereja punya tanggung jawab seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sudah katakan ini proyek yang besar gitu, karena kalau misi itu tadi seperti yang Saudara Ersa katakan hanya sebuah program, sebuah aktivitas, sebuah komisi misalnya. Nah, itu belum menjadi habitat gitu, karena habitat itu harusnya semuanya bersifat misional gitu. Termasuk hermeneutika gereja juga harusnya adalah hermeneutika yang bersifat misional. Nah, saya teringat Pak satu kejadian kemarin di gereja saya, di keluarga saya sih. Kenapa tuh? Nah, saya ingat mama saya waktu itu bilang, "Wih Bim, ini ada orang yang mau bertobat, tapi komisi misinya belum datang." Terus saya bilang, "Mama, jangan tunggu komisi misinya dulu. Mama juga adalah seorang yang bisa membimbing dia juga gitu untuk dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan tunggu komisi misi." Saya bilang gitu sih Pak kemarin. Tapi menurut dari kondisi itu ya terlihat bahwa pemikiran jemaat dengan adanya komisi misi akhirnya sangat terkotakkan ya Pak ya. Betul. Di dalam komisi itu saja Betul, gitu yang betul. menjalankan misi. Padahal seharusnya semua orang Kristen Betul. yang adalah misionaris itu gitu Pak. Iya. Jadi apa yang dikatakan itu betul, karena kalau tadi ya misi itu hanya dilihat sebagai program, personnya yaitu misionaris itu dilihat sebagai sebuah profesi. Di samping profesi pendeta, penginjil, guru sekolah minggu atau guru agama. Nah, itu hanya semacam profesi saja begitu loh. Nah, tetapi kalau kita memahami dalam konsep yang baru, dalam konsep misional, bahwa setiap orang adalah seorang misionaris, maka misionaris itu bukan profesi gitu loh. Misionaris itu adalah sebuah jati diri atau sebuah sebuah kehidupan begitu ya, sebuah kehidupan. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang sangat penting ya. Nah, mungkin harus dipikirkan juga ini soal bagaimana membentuk worldview ya, menjadi worldview misional itu menjadi sangat penting ya. Jadi bagi gereja sebenarnya tugas utamanya kalau ingin menjadikan semua jemaat itu atau semua orang Kristen itu adalah seorang misionaris, selain menciptakan habitat misional itu yang saya katakan tadi, dia harus juga bisa memberikan prioritas utama kepada pembentukan wawasan dunia yang bersifat misional. Begitu. Karena wawasan dunia ini menjadi sangat penting ya. Wawasan dunia misional ini menjadi sangat penting ya. Kehidupan seorang itu dikendalikan oleh wawasan dunianya begitu ya. Nah, jadi kalau ada wawasan dunia yang tidak terbentuk, jangan harapkan ya bahwa jemaat bisa menjadi misionaris begitu ya, atau setiap orang Kristen akan menjadi misionaris. Nah, jadi tugas gereja yang utama sebenarnya itu tadi ya, membentuk wawasan dunia ini. Nah, wawasan dunia ini bisa terbentuk ketika apa? Ketika sifat misional itu atau kata misional itu atau konsep misional itu menjadi sebuah liturgi di dalam kehidupannya gitu. Keluar lagi nih kan, liturgi. Nah, Liturgi kehidupan. itu baru dia bisa selain teraktivasi, tapi dia telah menjadi tadi saya katakan jati diri di dalam dirinya ya. Misional itu menjadi jati diri di dalam kehidupannya. Begitu. Karena apa? Dia telah menjadi liturgi di dalam kehidupannya gitu. Jadi waktu dia batuknya batuk misional. Misi. Itu udah teraktivasi, Pak. Betul, itu udah teraktivasi. Seperti itu, dia batuk, dia bersin tuh. Kentut juga ya Pak ya? Apa aja udah misional gitu. Karena itu menjadi liturgi di dalam kehidupannya gitu. Iya. Ya cuman tadi ini kan kita ada tadi ngelihat tentang maksudnya gereja, bagian komisi gereja dan lain sebagainya, komisi misi di gereja gitu. Tapi
sekedar disclaimer juga mungkin nanti Bapak bisa tambahkan, bukan berarti itu semua salah begitu ya? Enggak salah, itu benar. Cuman maksudnya adalah itu tadi ya, dia tidak lagi akhirnya menunjukkan sifatnya. Jadi apa sih yang dimaksud gereja yang bermisi atau gereja yang misional itu ya? Ini bukan sekedar gereja itu memiliki Betul. satu komisi misi, ya satu departemen misi, tidak ya. Tetapi seluruh kehidupan gereja itu adalah itu tadi berkarakter misional ya. Itu artinya apa? Sekolah minggu kita harusnya punya karakter misional juga gitu ya. Pemuridan-pemuridan kita mempunyai mempunyai karakter misional itu ya. Komisi-komisi wanita juga sama ya. Remaja, pemuda itu semuanya diberi adjektif misional itu gitu. Sifat misional. Sifat aja. misional itu. Iya, Gitu. iya. Sebab kalau kita hanya ngomongin misi itu dari definisi apa itu misi, mengapa bermisi, bagaimana bermisi. Nah, itu hanya berbicara soal kata benda ya, kata kerja ya. Padahal misi itu sebenarnya adalah sifat ya. Itu harusnya kata sifat ya. Karena itu karakter Allah sendiri yang bersifat misional itu. Tapi ada mungkin ya apa sih Pak? Maksudnya walaupun kita sudah sudah memahami sifat kita adalah seorang yang misional itu, tapi dalam kehidupan sehari-harinya masih bingung gitu Pak untuk bermisi. Maksudnya apa ya? Misalkan dia seorang ya mungkin kita masuk ke ini ya Pak, studi kasus gitu Pak. Bagaimana seseorang misalkan dalam profesinya, ya misalkan seorang pebisnis gitu, dia bisa menunjukkan karakter misional itu gitu Pak. Ya tadi saya katakan dia perlu sebenarnya tinggal di dalam habitat gereja ya, habitat gereja yang memang atau menjadi anggota dari gereja yang memang menekankan tadi ya sifat misional itu begitu loh. Nah, karena di dalam gereja yang seperti itu pandangan dunianya akan dibentuk dulu begitu loh, seperti itu. Nah, sehingga waktu dia keluar ya, dia keluar, dia berada di dalam kehidupannya sebagai seorang bisnismen, dia bisa menjalankan, mengaktifasi bahkan menghidupi karakter ini ya begitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga tidak lagi ada semacam ini yang profesional, ini yang enggak profesional, ini yang misionaris, ini yang bukan misionaris. Tidak ada lagi gitu karena semuanya sudah menjadi seorang misionaris ya, harusnya seperti itu. Gereja menyiapkan orang-orang seperti ini dengan cara membentuk worldview-nya gitu. Yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang memancarkan terang Betul, ilahi betul. itu ya, Pak, ya? Sehingga dimanapun dia berada, dia terus menjalankan kehidupannya ya sebagai seorang misionaris gitu. Karena sifat misional itu ada di dalam dirinya. Begitu. Nah, sekarang bagaimana mengajarkan mereka, memahami mereka, membentuk worldview mereka, mengaktifasi semuanya itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu menjadi tugas gereja. Ya Pak, sebenarnya agak mundur dikit lagi ke komisi misi ya. Banyak sekali yang saya perhatikan, setidaknya gereja saya lah. Salah satu pelayanan misi itu adalah dengan membuat sekolah. Yang dianggap sekolah ini jadi ladang misi gitu untuk gereja. Tapi pada nyatanya kadang-kadang gereja ini sepertinya angkat tangan gitu. Jadi kayak awalnya misi, tapi dalam pelaksanaannya sepertinya tidak misi gitu. Menurut Bapak, gimana caranya gereja tetap terlibat? Karena ini kan tetap pelayanan gereja kan dalam komisi gereja. Karena kita juga tidak bisa melihat ini hal yang kurang tepat juga dalam pelayanan misi gitu. Gimana peran gereja dalam segala banyak faktor khususnya masuk dalam pendidikan gitu. Dan tadi berbicara soal worldview, misalnya di gereja itu anak-anak khususnya. Di gereja datang itu hanya untuk sekolah minggu. Kalaupun ada anak-anak yang ke gereja dengar khotbah hari Minggu ikut orang tuanya. Tapi selama 1 minggu dari Senin sampai hari Jumat mungkin sekarang dia itu di sekolah gitu. Dan banyak sekolah Kristen yang kalau misalnya tadi berdasarkan sifatnya identitas kita, seharusnya sekolah Kristen juga punya identitas sebagai sekolah misional gitu. Karena itu menjadi sifat seharusnya yang masuk ke seluruh aspek kita sebagai orang Kristen. Tapi sayangnya kayaknya banyak sekolah yang belum mungkin sampai ke situ. Menurut Bapak gimana ya peran gereja, mungkin peran hamba Tuhan kita untuk
worldview ini harus nih untuk ke semua aspek gitu Pak. Ya benar. Jadi itu yang saya katakan tadi ya. Sekolah bisa saja, bahkan gereja juga sebenarnya bisa saja mempunyai semacam visi atau idealisme misional seperti itu. Tetapi yang paling penting kan sekarang ini adalah orang-orangnya, kan gitu ya. Kalau orang-orang di gereja tidak, termasuk hamba Tuhannya, tidak mempunyai perspektif misional yang benar ya, atau worldview misional yang benar, pasti saja apa yang dia lakukan itu tidak bersifat misional, begitu. Meskipun kita menggunakan istilah misi dan lain sebagainya, hampir di semua khotbah kadang-kadang seperti itu ya. Kita pakai sehari-hari, tetapi sekali lagi itu bukan hanya sekedar kata ya, tapi itu adalah sifat. Itu adalah karakter. Nah, persoalan dengan sekolah-sekolah Kristen ini juga seringkali dibicarakan di dalam kelas saya, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya concern tentang pendidikan. Nah, bagaimana ini bisa sekarang ini menjadikan pendidikan itu mempunyai karakter itu. Nah, jadi karakter itu bukan muncul atau bukan terlihat dari anggaran dasar, anggaran rumah tangganya gitu ya, dari visi misi sekolah, enggak. Ya, itu justru terlihat dari orang-orangnya. Misalnya kepala sekolahnya, apakah worldview-nya sudah terbentuk? Pemimpinnya. Pengurus-pengurus sekolahnya, ya, seperti itu. Yayasan itu sudah mempunyai karakter misional itu. Sampai kepada guru-gurunya, ya, semua stafnya dan lain sebagainya. Nah, ketika orang itu sudah terbentuk wawasan dunia misionalnya, saya pikir itu tadi ya, murid-murid semua akan terbentuk. Ya, kurikulumnya juga apakah ada dimensi-dimensi misional di dalamnya, begitu. Nah, jadi itu yang saya katakan dari hilir dan sampai ke hulu ya, atau hulu sampai ke hilir ya. Seperti itu semuanya sudah punya karakter yang sama, begitu. Nah, tugas gereja apa sebenarnya? Kalau gereja ini mengelola sekolah, ya gereja harusnya bertanggung jawab untuk membentuk wawasan dunia misional dulu di dalam diri orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan itu, gitu. Nah, sehingga ya saya katakan tadi itu menyeluruh semuanya, gitu ya. Dan itu dimulai dari kepala sekolah, dari pemimpin sekolah, dari guru-guru, ya, dari staf administrasi, ya. Nah, itu semua harus punya wawasan dunia yang sama. Gitu. Makanya proyek ini adalah proyek yang besar sebenarnya kalau ingin menjadikan gereja, sekolah, institusi apapun itu bersifat misional. Termasuk keluarga juga. Gitu. Peran pemimpin penting. Peran Pemimpin keluarga sama, juga. ya penting. Nah, ya tadi kan sudah banyak, maksudnya ngelihat tadi sih kalau ngelihat diskusinya sepertinya gereja itu berperan besar begitu ya di dalam pembentukan, termasuk aktivasi nantinya dari DNA misi di setiap diri orang percaya begitu. Betul. Bahkan juga tadi kayak Joanna bilang juga simpulin ya, peran pemimpin itu sangat-sangat penting. Betul, gitu. betul. Nah, cuman kalau saya mau misal ngelihat satu aspek tersendiri juga nih, sebenarnya tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Bima dari pertanyaannya, ya para muda zaman sekarang ini begitu Pak, yang nantinya juga akan jadi future leaders juga tentunya di gereja, di tempat mereka bekerja dan di bahkan institusi negara mungkin. Betul. Gitu. Nah, sekali lagi realitanya begitu. Ketika anak-anak muda ini mungkin tadi kan kita lihat gereja harusnya seperti ini, idealnya harus gereja seperti ini untuk bisa ya tadi begitu ya. Nyatanya kan belum sampai sana kebanyakan begitu. Nah, ya para muda ini di satu sisi seperti tadi peranan gereja itu besar begitu. Tetapi sejauh ini masih belum gitu. Betul. Sedangkan para muda zaman sekarang sudah menghadapi realita yang ada di depan mereka. Mungkin dalam pekerjaan mereka, di dalam mungkin studi mereka juga begitu. Misal contoh misalnya di dalam pekerjaan mereka begitu sebagai seorang pembisnis tadi kalau kata Bima. Ini bisnis dia merintis sebuah bisnis begitu. Ini bisnis nggak jalan nih kalau nggak masukin gitu ya, nggak masukin pelicin misalnya uang gitu. Ini nggak jalan gitu. Sedangkan dia punya tujuan yang baik sebenarnya untuk bisnis itu, entah untuk keluarganya atau bahkan komunitas ya, mungkin untuk gereja begitu. Atau bahkan yang bekerja sebagai pegawai negeri mungkin misalnya begitu. Atau aparatur sipil negara yang sebenarnya uang-uang ya adalah gitu dari pemimpin sebenarnya dikasih, mereka nggak minta juga, tetapi mau nolak juga ya sayang mungkin gitu ya, karena jumlahnya cukup lumayan gitu. Ya hal-hal seperti gitulah. Satu sisi mereka tadi gereja punya peran yang besar, tapi mereka juga sudah terlanjur menghadapi realita yang ada dengan diri mereka yang sudah sebagai pemuda gitu. Nah ini kan kalau berjalan terus kan saling tunggu begitu akhirnya kan. Betul, betul.
Ya itu gimana? Iya, Pak. Kalau Menarik juga dilihat sih. diri sebagai seorang pemudanya begitu, apa yang harus Iya, mereka betul. lakukan untuk menghadapi realita di asosiasi gereja seperti itu, tapi juga dunia mereka saat ini pun sudah terlanjur seperti itu begitu. Iya, saya sebenarnya ingin juga melihat, ya dari satu sisi ada semacam mungkin ketidakmampuan gereja juga ya untuk berbuat banyak dalam hal ini ya, sehingga ketika gereja tidak terlalu banyak berbuat sesuatu ya tentang aspek misional ini, maka tugas ini beberapa dalam beberapa hal diambil alih oleh para church, tahu istilah para church ya. Jadi organisasi-organisasi Kristen, organisasi-organisasi pelayanan yang berusaha untuk membentuk ini ya. Kita tahu di dalam dunia kemahasiswaan itu ada Perkantas misalnya, ada Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia LPMI, dari Campus Crusade begitu ya. Nah, jadi tugas itu kadang-kadang diambil oleh para church ini, yang seharusnya ini adalah tugas utama gereja ya, sebagai gereja yang diutus ke dalam dunia ini kan, seperti itu. Nah, tetapi karena tidak menjalankan fungsi misionalnya, maka fungsi misional ini diambil alih kebanyakan oleh Perkantas, oleh LPMI, oleh organisasi-organisasi di luar gereja, ya seperti itu. Yang saya pikir baik ya, bisa juga terjadi untuk menggerakkan ya gerakan misional ini, seperti itu. Nah, tetapi dalam konteks seperti ini memang kita tidak bisa terlalu berharap banyak juga ya, karena keterbatasan organisasi-organisasi para church ini dalam hal dana dan lain sebagainya begitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting dalam konteks ini adalah bagaimana dalam konteks anak muda ya, menyediakan semacam ruang-ruang ya bagi anak-anak muda ini untuk bergerak ya, karena misional itu lebih berupa sebuah gerakan sebenarnya, seperti bukan program ya, tetapi ini sebuah gerakan ya. Ketika misional ini atau misi ini menjadi sebuah gerakan ya, maka dinamikanya itu terasa lebih kuat ya, dan anak muda biasanya lebih suka ya dengan sesuatu yang bersifat dinamis, sesuatu yang bergerak begitu ya. Ada energi di dalam kalangan anak muda ini untuk terlibat di dalamnya. Nah, oleh karena itu mungkin yang perlu dilakukan sekarang ini, karena ya kita tahu gereja juga tidak terlalu concern dengan hal itu, atau bahkan tidak terlalu fokus ke sana. Mereka lebih fokus internal saja ke dalam. Ya mungkin ruang-ruang ini yang perlu dibuka lebih banyak ya, atau diciptakan ya, sehingga anak-anak muda ini di dalam gereja itu bisa tersalurkan juga sebenarnya ya. Teraktivasi juga DNA-nya begitu ya, lewat ruangan-ruangan atau gerakan-gerakan yang seperti ini ya, seperti itu. Jadi dia bisa bergerak sebenarnya tidak di dalam gereja, harusnya di dalam gereja ya, dari dalam gereja keluar. Tetapi karena gereja yang saya katakan kondisinya seperti itu, dia bisa menciptakan ruang-ruang baru sebenarnya untuk menghasilkan banyak gerakan misional ini, seperti itu. Karena kita juga tidak bisa berharap kepada lembaga-lembaga para church ini yang sangat terbatas juga, seperti itu. Nah, jadi kalau ada semacam gerakan-gerakan anak muda yang bersifat misional ini yang bisa kita inisiasi ya, saya rasa ini baik ya, seperti itu. Asal punya fokus dan konsep yang jelas tentang misi itu atau misional ini ya, seperti itu. Sehingga itu tadi ya, dia tidak vakum gitu ya. Anak-anak muda ini tidak vakum. Intinya kan begini, misional itu sebenarnya berjalan bersamaan dengan kehidupan yang tersaturasi oleh Injil begitu ya. Jadi anak-anak muda ini memang harus mengalami itu tadi ya, kehidupan yang tersaturasi oleh Injil, sehingga ketika menghadapi banyak hal di dalam dunia mereka nanti ya, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, hal-hal yang bertentangan dengan Injil itu akan ditransformasi semuanya oleh dia. Mereka menjadi agen-agen transformasi di tempat pekerjaan mereka, di kantor-kantor pemerintahan ya, dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya yang sangat menarik tadi kata Pak Ferry adalah hidup yang tersaturasi oleh Injil itu. Betul. Ya Pak ya. Ya walaupun memang mungkin perubahan yang tadi ya melawan segala bentuk kejahatan dunia itu tidak mungkin instan ya, tapi gradual mungkin ya, bertahap. Tapi ketika seseorang ya hidup terus tersaturasi dengan Injil, mereka akan terbentuk sebuah perlawanan mungkin ya Pak. Betul. Melawan hal-hal yang Betul.
Iya. tidak sesuai dengan firman Betul, Tuhan itu gitu. betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi sejarahnya kan seperti itu ya. Jadi gereja itu kan sebenarnya awalnya belum ada ya. Yang ada itu hanyalah gerakan ya. Jadi Jesus Movement ini ada filmnya. Ya, di abad-abad pertama itu kan Jesus Movement semua kan begitu. Gerakan-gerakan bawah tanah pada zaman itu karena kekristenan ditekan. Dari sana sini begitu ya. Dia menjadi semacam gerakan. Nah, gerakan ini yang hilang sebenarnya di dalam konsep di dalam konsep kekristenan. Begitu. Gereja menjadi institusi, gereja menjadi organisasi, gereja menjadi sebuah lembaga yang hampir dinamikanya tidak terlihat di luar gitu ya. Padahal sebenarnya kekristenan itu adalah sebuah gerakan ya. Seperti itu. Nah, misional itu adalah sebuah gerakan. Jadi dia tidak bersifat statis, musiman, programatik dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin kami juga yang sebagai calon hamba Tuhan juga perlu melihat realita ini dan seperti ya kalau bisa kita menginisiasi ruangan-ruangan untuk ruang-ruang untuk para anak muda itu untuk yang mungkin tidak ada ruangan itu di gereja saat yang ketika kita melayani mungkin ya memang karena kita sebagai hamba Tuhan mungkin ya di dalam gereja ya perlu mencoba membuka ruang-ruang itu sebanyak mungkin ya di anak muda, di pemuda, remaja, bahkan anak-anak begitu ya. Seperti itu ya. Karena tadi ya, maksudnya semua bukan cuma muda juga sebenarnya, anak-anak pun ya punya DNA misi yang sama. Betul. Sampai lansia bahkan seperti itu. Nah, jadi ketika ruang-ruang itu dibuka yang menghasilkan gerakan, nah maka gerakan ini saya sih optimis ya kalau ada gerakan-gerakan ini dibuka ya dibuka seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya begitu, karena ini akan menimbulkan semacam efek bola salju, tahu istilah itu ya, efek bola salju gitu. Jadi kalau salju itu kan turun dari gunung kan biasanya hanya sebutir aja gitu, tapi kemudian karena dia menggelundung ke bawah dia menjadi besar ya, itu menjadi bola salju yang besar gitu, yang itu hanya dimulai dari butiran-butiran kecil ya. Nah, saya pikir untuk menjadikan misional ini sebuah gerakan ya, maka dia diperlukan inisiasi-inisiasi yang kecil-kecil, yang baru gitu ya. Tetapi dia continue berjalan nanti menjadi sebuah bola salju ya, sebuah gerakan yang besar gitu. Oke. Iya. Ternyata maksudnya yang menarik juga selain yang tadi Bima sampaikan tentang ternyata kuncinya itu di hidup yang juga disaturasi atau sudah dibaharui oleh Injil. Iya. Tetapi juga aku dari tadi ngelihat jalannya diskusi ternyata peranan komunitas. Maksudnya tentu misi ini bersifat personal. Di dalam pengertian itu ada dalam dirinya sendiri, juga berkaitan dengan relasinya pribadi juga dengan Tuhan begitu, yang sangat personal begitu. Tetapi di sisi yang lain misional ini juga bukan bicara tentang hanya seorang diri begitu, dengan dirinya sendiri dan relasinya juga sendiri dengan Tuhan. Lalu dia menciptakan sesuatu begitu, tapi dimulai dan juga ditentukan dampaknya oleh komunitas begitu. Jadi ada aspek yang sempitnya untuk dirinya juga, tetapi juga perlu komunitas begitu. Entah dalam bentuk ruangan tadi kan begitu. Ruang yang diciptakan itu perlu begitu orang-orang gitu. Iya, jadi betul ya. Jadi ini komunitas-komunitas misional ini adalah infrastrukturnya gitu. Infrastrukturnya itu adalah habitat yang harus dia ciptakan ya. Ada ruang-ruang tadi saya katakan seperti tadi ya. Itu adalah habitatnya gitu. Jadi DNA itu bisa hidup, bisa tumbuh, bisa teraktivasi, bisa berjalan atau bertumbuh ya secara maksimal itu memang di dalam komunitas-komunitas misional itu gitu. Nah, jadi ini yang perlu diusahakan ya, seperti itu ya. Baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja gitu. Iya. Sebenarnya sebagai anak muda penting banget sih ya. Sebuah komunitas itu ya, soalnya bisa saling menguatkan. Sekarang kan kadang dorongan kita anak muda kan lebih ke individual. Kadang ya, maksudnya kita bisa lakukan banyak hal dengan diri kita sendiri, tanda kutip gitu. Gerakan yang kita punya, sedangkan sekarang nggak usah ngomong gereja lah, bahkan dengan orang-orang ya kantor mungkin ya, kalau yang bekerja atau studi buat ya di kuliah gitu. Narasinya kan lebih ke sana begitu. Saya bisa dengan diri saya gitu. Mungkinkah juga termasuk di dalam gerakan misionalnya ini? Maksudnya dia punya kerinduan, dia punya sebenarnya sudah mungkin teraktivasi juga begitu. Tetapi dia coba untuk lakukan dengan diri sendiri. Nah, sedangkan dari narasi kita sebenarnya
kita butuh orang lain. Kita butuh tetap. Kita butuh gitu. komunitas juga orang Yang lain. sebenarnya sih itu mudah aja ya. Kalau kita lihat di gereja kan ada klub goes, ya, ada klub kuliner, itu macam-macam ya. Ada kelompok-kelompok gitu kan, ada komunitas-komunitas begitu kan di dalam gereja ya. Khususnya anak muda ya begitu ya. Kelompok yang suka adventure gitu kemana gitu ya. Mobile Legend Pak. Mobile Legend. Begitu. Jadi Gaming. gampang sekali sebenarnya membentuk komunitas ini gitu. Tetapi maksudnya daripada komunitas ini hanya ngegame aja, hanya goes aja gitu. Kenapa nggak diletakkan karakter misional di dalamnya begitu, sehingga ini itu tadi ya tidak hanya untuk kepentingan diri ya, hobi dan lain sebagainya, tapi selalu ada tujuan misionalnya gitu ya. Ada tujuan Injilnya di dalamnya gitu. Menarik tadi ya kelompok-kelompoknya. Jadi mungkin teman-teman yang lagi dengerin yang punya komunitas itu komunitas gaming ya bisa mulai dipikirkan bagaimana menggerakkan orang-orang yang di dalamnya gitu ya Pak ya. Ya, Bersama-sama hidup tersaturasi Injil Dan jadi berdampak. dan punya karakter misional berdampak itu gitu. betul. Iya. Oke sih. Mungkin kita udah ada di penghujung podcast ini ya Pak. Oke, Mungkin, baik. Pak Ferry punya kata-kata penutup gitu untuk dan dia juga merangkum pembahasan kita Pak. Ya, jadi pada intinya itu adalah ketika kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan atau Allah yang misional, Allah Trinitas yang misional itu ya, dan kita tahu bahwa kita adalah anak Allah yang memiliki DNA misional, sifat-sifat atau karakter misional dari Allah kita begitu ya. Maka itu tadi ya, kita perlu mengaktifasi itu ya dengan cara apa tadi? Kalau memang di gereja sudah ada habitat itu ya, atau ruang itu atau komunitas itu sangat baik, kita bisa bertumbuh di dalamnya. Tapi kalau tidak ya itu tadi ya, kita harus berinisiatif untuk membuka ruang-ruang baru ya, ruang-ruang misional itu, komunitas-komunitas misional itu yang bisa bergerak ya dimanapun kita berada, entah itu di kantor, di sekolah, di ruang publik ya dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ya, kita akan nutup. Terima kasih ya Pak Ferry Terima atas kasih. Ya, kesempatan. sama-sama kasih, ya. Pak. Terima kasih juga untuk sudah mengundang saya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang juga sudah mendengarkan. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Bye.